Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan geometri. Nah, pola bilangan geometri adalah susunan bilangan yang membentuk pola dengan rasio selalu tetap antara kedua sukunya. Nah, apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan antar dua suku yang saling berdekatan. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada barisan U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN, rasio itu adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Misal antara U2 dengan U1, atau U3 dengan U2, atau U4 dengan U3, dan seterusnya. Syarat dari barisan bilangan geometri itu apa? Syaratnya itu jika terdapat barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan geometri, maka nilai suku kedua itu sama dengan akar dari U1 dikali dengan U3. Nah, jadi kalau misalkan suatu barisan memiliki aturan nilai suku kedua itu sama dengan akar pangkat 2 dari perkalian suku ke-1 dengan suku ketiga, itu merupakan barisan geometri. Nah, rumus-rumus yang terdapat dalam pola bilangan geometri itu ada beberapa buah. Yang pertama ada rumus suku ke N, kemudian ada juga jumlah N suku pertama. Rumus suku ke N atau untuk menentukan bilangan pada urutan ke N atau pada pola ke N, itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Nah, nanti yang dipangkat dengan N-1 cukup nilai R-nya saja. Sementara jumlah N suku pertama rumusnya itu adalah A dikali dengan R pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan R dikurangi dengan 1. Nah, keterangannya apa aja nih? Keterangannya itu adalah nilai A itu merupakan suku pertama dari suatu barisan geometri. Suku pertama itu berarti bilangan yang pertama kali ditulis dalam sebuah barisan itu disebut sebagai suku pertama atau nilai A. Nah, contohnya misalnya kayak begini nih, yang ini. U1, bilangan yang pertama itu merupakan nilai A. Sementara R itu singkatan dari rasio atau perbandingan. Nah, si perbandingan itu didapatkannya dari mana? Atau rasio itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari membandingkan atau membagi nilai suku kedua dengan suku ke-1. Apakah hanya suku kedua dibagi dengan suku ke-1? Nah, bisa saja kalian membaginya antara suku ketiga dengan suku kedua, atau bisa juga suku keempat dengan suku ketiga. Jadi tidak harus selalu antara U2 dengan U1 ya, karena pasti nilai perbandingan antar dua suku yang berdekatan pada suatu barisan geometri itu pasti memiliki nilai rasio yang sama. Nah, kemudian N itu apa? N adalah urutan bilangan. Jadi kalau misalkan U5, nah berarti dia merupakan urutan bilangan ke-5. Jadi si bilangan pada urutan ke-5 itu sama dengan berapa? Kalau misalkan ditanyakannya UN. Kalau N-nya aja urutan bilangan ke N. Nah, kita lihat nih. Ada contoh-contoh soalnya seperti begini. Ada sebuah barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48, 96, dan 192. Masih ada di belakangnya, masih ada banyak lagi ya, makanya pakai titik-titik kayak begini. Ini mengisyaratkan bahwa si barisan tersebut memiliki banyak bilangan. Nah, misalkan ada pertanyaannya itu ada 4 buah nih di sini. Pertanyaan A-nya, berapakah nilai A dan R dari barisan geometri tersebut? A dan R. A adalah suku pertama, berarti di sini kita sudah bisa langsung menjawab bahwa nilai A-nya sama dengan 3. Nah, kemudian berapakah R-nya? R itu adalah rasio. Rasio atau perbandingan
itu merupakan pembagian antara suku kedua dengan suku pertama. Nah, jadi di sini kita baginya suku keduanya yaitu sebesar 6, kemudian suku pertamanya adalah 3. 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Nah, kita coba juga, misalkan kita bagi nih cara mencari rasionya dengan U3 dibagi dengan U2. U3 dibagi dengan U2. U3-nya itu sama dengan 12, suku ketiganya dibagi dengan suku keduanya adalah 6. 12 dibagi dengan 6 ternyata hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk suatu barisan, untuk satu barisan yang sama gitu kan, pasti rasio dari setiap suku, dua suku yang berdekatan itu pasti memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Nah, berikutnya pertanyaan yang B. Tentukan rumus suku ke N dan jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Rumus suku ke N. Kita itu udah tadi sudah mempelajari tentang UN atau rumus suku ke N dari suatu barisan geometri adalah A dikali dengan R pangkat N-1. Berapa nilai A-nya? A-nya barusan di soal yang bagian A kita sudah dapatkan nilainya adalah 3. Kemudian berapa R-nya? R-nya adalah 2. Nah, tinggal kita ganti aja. A-nya diganti 3, R-nya diganti 2. N-nya diganti berapa? Nah, N-nya kalau misalkan ditanyakan rumus suku ke N-nya jangan diganti dulu. Jadi cukup sampai ke bentuk UN sama dengan 3 dikali dengan 2 dipangkat N dikurangi dengan 1. Nah, inilah rumus suku ke N untuk soal yang pertama. Kemudian kalau ditanyakan jumlah N suku pertama dari barisan tersebut, rumusnya kayak gimana nih? Nah, kita masukkan ke dalam rumus Sn. Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurangi 1 dibagi dengan R-1. A dan R-nya kita ganti juga. Si A-nya itu tadi berapa? A-nya itu sama dengan 3 nih. Nah, ini ya, A-nya 3. Kemudian rasionya berapa? Rasionya adalah 2. Nah, karena ada R di atas dan di bawah, ya kita ganti kedua-duanya. Ganti R yang di atas dengan yang di bawah dengan 2. Baru setelah itu kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan hanya yang bawah saja, yang ini. 2 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 1. Maka bentuk dari jumlah N suku pertamanya adalah 3 dikali dengan 2 pangkat N kurangi dengan 1. Nah, misalkan ada soal yang C-nya, berapa nilai suku ke-10 dari barisan bilangan di atas? Suku ke-10, ini kan baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, boleh kalian kalikan 2 lagi gitu kan, sebanyak 3 kali. Atau kalau mau pakai rumus, gunakanlah rumus UN yang di soal B yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, rumus UN-nya itu kan 3 dikali dengan 2 pangkat N-1. Kita ganti nilai N-nya, karena ditanyakan suku ke-10, maka nilai N-nya kita ganti dengan 10. Jadi didapatkanlah 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. 10 kurang 1 hasilnya 9, 2 pangkat 9 hasilnya 512. Nah, nanti hasilnya 512 dikalikan dengan 3, dapatlah 1536. Kemudian untuk bagian yang D, berapakah jumlah 6 suku pertama barisan tersebut? Jumlah, kalau jumlah berarti kita pakainya yang Sn. Nah, rumus Sn-nya tadi di bagian B kita udah ketemu. Sn-nya itu adalah 3 dikali dengan 2 pangkat N kurangi dengan 1. Karena dicarinya jumlah 6 suku pertama, maka nilai N-nya kita ganti dengan 6. N pada rumusnya juga kita ganti dengan 6. Cara ngitungnya, yang dipangkat dulu, yang dihitung. 2 pangkat 6, artinya apa sih 2 pangkat 6? Tadi juga 2 pangkat 9, kenapa dapat 512? Nah, 2 pangkat 6 itu artinya adalah angka 2 kita kalikan sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 6, ya berarti dikalikannya sebanyak 6 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2, baru 3 nih. Kali 2 lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Nah, kayak beginilah 2 pangkat 6 itu. Jadi berapa nih? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 64.
Kemudian kurangi 1, jadi 63. 63 kali dengan 3 hasilnya adalah 189. Gitu. Untuk soal yang berikutnya, terdapat barisan geometri dengan nilai suku ke-6 dan suku ke-4 berturut-turut 1701 dan 189. Jika rasio barisan tersebut bernilai positif, maka nilai suku ketiganya sama dengan berapa? Nah, di sini hati-hati ya. Kita itu cuma diberitahu bahwa soalnya kita memiliki suatu barisan geometri. Suku ke-6 dan suku ke-4-nya berturut-turut 1701 dan 189. Suku ke-4 dan suku ke-6. Jadi misalkan ada barisan U1, U2, kemudian ada U3, ada U4, ada juga U5, U6, dan seterusnya aja ya. Nah, diketahui suku ke-6-nya dan suku ke-4-nya berturut-turut. Jadi kalau berturut-turut harus sesuai letaknya nih. Jadi suku ke-6 dulu yang disebutkan. Suku ke-6-nya adalah 1701. Sementara suku ke-4-nya adalah 189. Cuma diketahui dua buah bilangan ini aja, 189 dan 1701. Itu pun suku ke-4 dan suku ke-6. Nah, ada lagi keterangan rasionya bernilai positif. Jadi nanti rasionya itu merupakan bilangan bulat positif, bilangan positif. Nah, maka nilai suku ketiganya sama dengan berapa? Kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu nih apa yang diketahui dalam soal. Nah, dalam soalnya diketahui suku ke-6. Suku ke-6 atau U6 jika dimasukkan ke dalam rumus UN dari barisan geometri itu kan A dikali dengan R pangkat N kurangi dengan 1 nih. Jadi kalau misalkan suku ke-6 nilai R, bukan nilai R, nilai N-nya kita ganti dengan 6 gitu. Jadi didapatkan A dikali dengan R pangkat 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1 hasilnya jadi 5. Maka nilai suku ke-6 itu setara dengan A dikali R pangkat 5. Berapa nilainya? Yaitu 1701. Kemudian ada suku ke-4. Suku ke-4 berarti nilai N-nya kita ganti dengan 4. 4 kurangi 1 hasilnya jadi 3. Maka suku ke-4 itu setara dengan A dikali R pangkat 3. Hasilnya sama dengan 189. Kemudian kita bisa mencari nilai rasionya. Dari mana? Kita harus membandingkan. Kenapa dibandingkan? Karena kalau rasio itu kan perbandingan, maka otomatis cara mencarinya itu harus dibandingkan atau dibagi gitu. Dibaginya gimana? Kita bagilah nilai yang besar dengan nilai yang kecil. Nah, di sini kan nilai yang besarnya adalah suku ke-6. Maka kita tulis dulu U6, kita bagi dengan U berapa? U4. Kenapa dibaginya dengan U4? Karena dalam soalnya yang ada juga hanya U6 dengan U4 gitu. Kemudian si U6-nya kita ganti dengan nilai yang setaranya. U6 itu sama dengan apa? Nah, di sini nih sama dengan A dikali R pangkat 5. Kemudian U4-nya sama dengan apa? U4-nya A dikali dengan R pangkat 3. Sama dengan U6-nya 1701, U4-nya 189. Nah, kalau misalkan udah berbentuk seperti ini, kita bisa bagi ini A dibagi dengan A. Nah, dia kan habis. Kayak misalkan contohnya gini ya, 2 dibagi 2 kan hasilnya sama dengan 1. Nah, ini juga bukan habis sebetulnya. A dibagi dengan A hasilnya itu adalah 1. Karena hasilnya sama dengan 1, tidak ditulis juga tidak jadi masalah gitu ya. Nah, kemudian R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 3. Kalau pembagian bilangan berpangkat, nah tinggal kita lihat aja pangkatnya. Ini pangkat 5, yang ini pangkat 3. Kita kurangkan gitu loh. Jadi si 2 yang di sini itu kita dapatkan dari 5 dikurangi dengan 3. Jadi kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurangi aja ya.
Kemudian hasilnya berapa ini? 1701 dibagi dengan 189. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 9. Kalau R kuadrat sama dengan 9, maka nilai R-nya sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu hasilnya sama dengan, sebetulnya akar 9 itu bisa positif, negatif 3. Jadi bisa positif 3, bisa negatif 3. Tapi karena di soal sudah disebutkan bahwa nilai rasionya positif, maka kita ambil nilai R-nya sama dengan 3. Nah, nilai R sudah ada nih. Kita substitusi atau kita masukkan nilai R sama dengan 3 ke persamaan U4. Apakah harus ke U4? Enggak, boleh juga ke U6. Tapi kita cari nilai yang kecil agar lebih mudah perhitungannya. Nah, coba lihat ke sini ya. U4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Nilai U4-nya 189. Nilai A akan kita cari. Nah, nilai R kita ganti dengan yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 itu sama aja dengan 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9 kali 3 hasilnya 27. Jadi 189 sama dengan A dikali 27. Maka nilai A itu sama dengan 189 kita bagi dengan 27, hasilnya adalah 7. Dapat nilai R, dapat nilai A. Kalau ditanyakan dalam soalnya berapa nih nilai suku ketiga, nah berarti nilai suku ketiga itu sama aja dengan kita mencari nilai U3. U3 berarti A dikali R pangkat 3 kurang 1. 3 dikurangi dengan 1 hasilnya jadi 2. Nah setelah itu kita ganti nilai A-nya. Tadi nilai A-nya dapat berapa? Nilai A-nya dapat 7. Kemudian R-nya berapa? R-nya sama dengan 3. Kita pangkatkan dulu. Si 3 kalau dipangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 itu berapa? 3 kali 3 itu sama dengan 9. Berarti kalau misalkan 9 kali 7 hasilnya sama dengan 63. Oke, segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.